Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin Kota Mojokerto yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus takmir Masjid Mujahidin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini seperti biasa kajian kita di Senin pekan yang keempat di Masjid Mujahidin adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim hafizahullah ta'ala, yaitu tentang sunanu qallal amalu biha, sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya, sunnah-sunnah Nabi yang sudah jarang dilakukan oleh umat Nabi, oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau saya lihat catatan saya terakhir di Masjid Mujahidin pada bulan yang lalu, kita membahas tentang sunnah Nabi yang terkait dengan ziarah kubur. Materi ini saya anggap sudah tuntas karena sudah beberapa kali pertemuan. Adapun nanti untuk keterangan lebih lengkapnya dengan dalil-dalil yang lengkap, maka materi tersebut akan kami kirimkan ke takmir Masjid Mujahidin melalui bentuk PDF, sehingga nanti Bapak Ibu bisa meminta materi bulan yang lalu secara total, secara
keseluruhan dengan dalil-dalilnya itu di takmir Masjid Mujahidin. Nanti akan kami share materinya. Adapun malam hari ini kita akan beranjak pada sunnah Nabi yang jarang dilakukan oleh umatnya, bab yang baru, yaitu terkait dengan sunnah menyebarluaskan salam. Sunnah menyebarluaskan salam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari sekian banyak sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hampir punah adalah menyebarluaskan salam. Ada yang menyampaikan salam itu kepada orang yang dikenalnya saja, sehingga mereka yang tidak kenal, mereka tidak menyebarluaskan salam. Ada juga di antara kaum muslimin yang ucapan salam itu diganti dengan ucapan-ucapan yang lain, seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang, dan seterusnya. Mereka hendak mengganti apa yang sudah Allah tetapkan. Mereka lupa, yaitu dengan firman Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Bisa dibuka surat Al-Baqarahnya, ayatnya ayat yang ke-61, surat yang kedua Al-Baqarah, ayatnya 61 dalam penggalan ayat ya. Allah Ta'ala berfirman, nah itu panjang sekali kan ayatnya ya, panjang sekali ayatnya. Maka Bapak Ibu bisa lihat ayatnya itu ada di bagiannya bagian tengah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi bisa dilihat di situ Allah Ta'ala berfirman, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nah itu intinya di situ, ada di tengah-tengah. Saya langsung artikan saja karena itu ada di tengah-tengah ya. Allah Ta'ala berfirman, atau nggak apa-apa dibaca dari awal, silakan. Wa idza qultum ya Musa, silakan dibaca Ustaz. Wa idza qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, Musa alaihissalam, apakah kamu meminta suatu yang buruk sebagai ganti dari suatu yang baik? Intinya perkataan Musa alaihissalam. Jadi cukup sampai di situ aja terjemahannya. Intinya adalah mereka yang ingin mengganti apa yang telah Allah tetapkan, Rasul syariatkan dengan ganti yang lebih buruk adalah mereka, yaitu orang-orang yang zalim. Bapak Ibu sekalian,
mereka ingin mengganti ucapan salam dengan good morning, dengan sepada, dengan selamat pagi, selamat petang, dan seterusnya ya. Maka tentunya ini tidak dibenarkan. Padahal salam yang Allah syariatkan dan Rasul syariatkan adalah syiar Islam yang sangat agung. Karena di dalam ucapan salam itu ada nama Allah, yaitu As-Salam. Allah memiliki Asmaul Husna As-Salam. Sehingga ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, maka ini tentunya kita telah menyebut salah satu daripada nama-nama Allah yang mulia, yang artinya yang maha selamat. As-Salam itu. Jadi maksudnya yang maha selamat artinya adalah semua keselamatan di dunia dan di akhirat itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kalau good morning, good afternoon, selamat pagi, tidak ada unsur doa di situ. Tetapi ucapan salam ada unsur doa. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kalian. Ya selamat dunia, ya selamat akhirat. Warahmatullah, rahmat dari Allah, wabarakatuh, dan barokah. Bayangkan, kok bisa ada sebagian orang yang mengatakan salam itu tak ubahnya sekedar greetings, ucapan salam saja, mirip seperti good morning dan ucapan yang lain. Beda, karena ucapan salam yang Allah dan Rasulnya syariatkan ini mengandung doa yang mendalam di dalamnya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka perlu kiranya kita yaitu membahas masalah ini karena memang menyebarluaskan salam ini adalah sudah mulai asing. Salam ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang dikenalnya saja. Makanya 14 abad yang silam Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, nah saya bawa ini kitabnya ya, dalam kitab silsilah hadis sahih nomornya 647 dari Tariq bin Syihab radhiyallahu an, dia menceritakan bahwasannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yadayis sa'ah taslimal khassah. Artinya, menjelang datangnya hari kiamat nanti, menjelang datangnya hari kiamat nanti, akan muncul pengucapan salam hanya ditujukan kepada orang tertentu saja yang dia kenal. Dia kalau nggak kenal, maka dia nggak mengucapkan salam. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, redaksi lain, maksud saya riwayat Ahmad juga, dalam kitab silsilah hadis sahih nomornya 648, satu nomor dari yang tadi, dari sahabat Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu an, yang menceritakan bahwasannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'at idza kanatit tahiyyatu alal ma'rifah. Artinya, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ini namanya tanda-tanda kiamat kecil Bapak Ibu, tanda-tanda kecil kiamat. Sebab kiamat itu ada yang besar, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan kejadiannya dianggap biasa. Dan itu tanda itu terus berulang sampai nanti, yaitu hari kiamat datang. Dan peristiwa itu terjadi semenjak Rasulullah diutus sampai nanti kiamat. Dan kejadiannya dianggap biasa. Itu tanda kiamat kecil. Kalau tanda-tanda kiamat besar beda. Peristiwa-peristiwa yang tidak wajar terjadinya. Di zaman Nabi belum ada, di zaman kita belum terjadi, tapi nanti di akhir zaman. Contohnya, turunnya Nabi Isa alaihissalam, ini kiamat besar, tanda kiamat besar. Keluarnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, gitu ya. Matahari akan terbit dari arah tenggelamnya. Ini kiamat besar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Adapun yang Nabi beritakan ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Salah satunya ini.
Saya ulang ya. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah idza kanatit tahiyatu 'alal ma'rifah. Apabila ucapan salam itu diucapkan kepada sahabat atau orang yang dikenalnya saja. Yang nggak kenal dia tidak ucapkan salam. Itu tanda kiamat. Jadi kalau ketemu sama sohibnya, sama temannya, Assalamualaikum. Nah, begitu padahal muslim, kelihatanlah bagaimana seorang muslim dari pakaiannya, dari raut wajahnya, kan terlihat dia seorang muslim. Itu kadang-kadang, gimana Pak? Ya. Jadi dia hanya senyum tanpa ucapan salam. Ya. Baik, jadi ini salah satu sunnah yang hampir punah, yaitu menyebarluaskan salam. Baik Bapak Ibu sekalian, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, dan mudah untuk dipahami, materinya Bapak Ibu saya bagi menjadi dua saja. Dua, yang nomor 2 itu yang panjang nanti. Cuman 2 saja yang akan kami sampaikan terkait dengan menyebarluaskan salam. Yang pertama adalah keutamaan menyebarluaskan salam. Apa keutamaannya? Dikit-dikit kalau ketemu saudara kita, mengucapkan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, dan seterusnya. Apa keutamaannya? Ini yang pertama ini. Yang kedua, yaitu materi intinya, adab menyebarluaskan salam. Bagaimana mengucapkan salam itu? Ya, yang ditunjukkan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita akan bahas yang pertama lebih dahulu. Apa yang pertama tadi? Keutamaan. Keutamaan orang-orang yang suka menyebarluaskan salam. Mudah-mudahan dengan panjenengan memperhatikan keutamaan ini semakin yaitu ditingkatkan menyebarluaskan salamnya. Baik ya. Jadi apa keutamaannya banyak sebenarnya. Saya sebutkan beberapa saja. Mudah-mudahan mewakili. Yang pertama adalah, orang yang menyebarluaskan salam berarti dia telah melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perintahnya Rasul. Perintahnya Rasulullah. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslimnya. Sahih Muslim dibuka nomornya 1974, 1974. Muslim 1974 itu cetakan terjemahan ya. Kalau nomor aslinya 2066, nomor aslinya 2066. Ya, silakan dibaca. Dari mana itu? Yaitu disebutkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Silakan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Jadi katanya Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Terus amarana bi iyadatil lil marid. Silakan. Beliau memerintahkan 1. Diperintahkan oleh Nabi 7 perkara itu Ustaz. 1, mengunjungi orang sakit. jenguk orang sakit. Ini ya, menjenguk orang sakit. Sekalipun sakitnya sakit ringan, jenguk. Kalau ada saudara kita sakit, jenguk. Ustaz sakitnya sakit hati, jenguk. Tidak apa-apa, dijenguk. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimah, bahkan menjenguk orang sakit ini ada adabnya juga. Dan ini ada materi tersendiri ini ya. Dan kalau bisa, kalau besuknya itu, jenguknya itu kalau bisa dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu. Dan sebab Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari dalam keadaan suci, maka dia didoakan 70.000 malaikat dengan doa ampunan sampai sore. Kalau menjenguknya sore hari dalam keadaan suci, pegang wudhu ini, maka didoakan 70.000 malaikat dengan doa ampunan sampai pagi. Jadi ini menunjukkan keutamaannya menjenguk orang sakit. Ya baik, dan itu ada materi tersendiri, insya Allah di lain kesempatan. Terus yang kedua, perintahnya Nabi apa Ustaz? Lanjut. Mengantar jenazah. Mengantarkan jenazah mendapatkan pahala 1 qirot.
Kalau sebelum mengantarkan jenazah dia ikut sholat, menyolati jenazah, maka juga mendapatkan 1 qirat. Jadi kalau dia menyolati jenazah plus ngantarkan jenazah, maka dia mendapatkan 2 qirat. Sahabat bertanya, 1 qirat itu apa wahai Rasulullah? 1 qirat itu pahalanya seperti sebesar bukit Uhud, kata Nabi. Makanya kalau ada jenazah, jangan sampai kita tidak menyolatinya. Karena pahalanya besar Bapak Ibu. Sekalipun setelah menyolati kita nggak ikut ngantarkan, langsung melanjutkan aktivitas, nggak apa-apa. Kita dapat pahala 1 qirat. Atau nggak sempat nyolati karena jenazahnya sudah dibawa, sudah selesai disolati, dibawa ke pemakaman, ikut ngantarkan, karena kita mendapatkan 1 qirat 1 gunung Uhud. Bapak Ibu sekalian, sadar tidak sadar Allah berikan pahala itu. Oh itu ya. Baik, terus yang nomor 3 perintahnya Nabi. Lanjut Ustaz, kan ada 7, silakan. Mendoakan orang bersin. Orang bersin, kalau dia mengucapkan alhamdulillah tahmid, maka ucapkan tashmid. Tashmid itu yarhamukallah. Jadi kalau tahmid alhamdulillah, kalau tashmid itu yarhamukallah. Sedangkan orang yang bersin doakan juga, karena dia didoakan yarhamukallah, maka dia mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah itu ya. Kalau yang bersin orang Yahudi, maka dia mengucapkan, atau orang Nasrani, dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kan banyak orang-orang ahlul kitab yang fasih-fasih. Dia mengucapkan hamdalah, maka jangan didoakan yarhamukallah, tapi doakan yahdikumullah, yang artinya semoga Allah memberimu hidayah. Karena tidak boleh mendoakan ampunan sama mendoakan rahmat untuk orang kafir, nggak boleh. Doa ampunan dan doa rahmat itu untuk sesama kaum muslimin, ya. Baik, makanya kalau ada seorang anak orang tuanya non muslim, kafir, anaknya Islam, bapak ibunya Kristen, maka anaknya tidak boleh mendoakan Robbi firli wali walidayya, atau kalau sudah mati Allah magfirlahu war, nggak boleh, haram hukumnya. Kalau orang tuanya masih hidup, maka doakan, yaitu hidayah, doa hidayah supaya dapat petunjuk. Kalau orang tuanya sudah wafat, sama sekali tidak didoakan, karena nggak ada doanya. Kalau didoakan hidayah ya sudah mati, ya. Seperti itu, wong sudah mati, sudah meninggal. Jadi tidak ada doa sama sekali kalau orang tuanya non muslim. Terus kemudian nomor 4 itu mendoakan orang bersin. Lah kalau yang bersin orang bisu, tunawicara, bagaimana cara mendoakannya? Maka caranya kata para ulama, lihat bibirnya. Kalau bibirnya bergerak, maka yaitu doakan yarhamukallah. Tapi kalau bibirnya tidak bergerak, maka tidak perlu didoakan yarhamukallah. Dan tidak disyariatkan kita untuk mengingatkan orang supaya baca tahmid. Misalnya ada orang bersin, hacing, kita dengar, monco alhamdulillah, engkau tak tungakno, nggak boleh, nggak disyariatkan. Baca alhamdulillah supaya sampean didoakan yarhamukallah, ya, nggak usah, diamkan aja, biarkan aja, ya, seperti itu, nggak usah didoakan karena dia tidak mengucapkan hamdalah. Atau kalau bersin lebih dari sekali, itu bukan yarhamukallah, tetapi syafakallah, kata Nabi, semoga Allah menyembuhkanmu. Jadi kalau bersinnya lebih dari 1 kali, mungkin karena alergi atau mungkin karena sakit atau apa, maka doanya bukan yarhamukallah, tetapi syafakallah. Kalau laki-laki, kalau wanita syafakillah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, terus yang nomor 5. Oh, nomor berapa ya? 5 kan? Menepati sumpah. Keempat. Hah? Keempat. 4 apa 5? Nomor 1 apa Ustaz? 1 mengunjungi orang sakit. Dibaca nomornya Ustaz. Nomor 2. Nomor 2 mengantar jenazah. Ya, Nomor 3 mendoakan orang bersin. Nomor 4 menepati sumpah. Termasuk nadar. Nadar itu bagian daripada sumpah, ditepati, ya. Terus kemudian Yang nomor 5, menolong orang yang teraniaya. Memenuhi undangan. selama undangannya itu disyariatkan. Kalau undangannya itu tidak disyariatkan, maka tidak perlu datang Bapak Ibu. Mendatangi undangan itu wajib. Kalau kita diundang wajib datang. Tapi ada syaratnya, kalau undangannya itu syar'i. Tapi kalau undangannya itu tidak syar'i, maka tidak perlu datang. Seperti itu. Tidak perlu mendatanginya.
Ada beberapa walimah Bapak Ibu, acara undangan makan. Walimah itu undangan makan. Tinggal belakangnya saja apa. Kalau walimatul urus, berarti undangan makan karena sebab pernikahan. Kalau misalnya walimatul akikoh, undangan makan karena lahirnya bayi. 7 hari setelah lahirnya bayi. Tinggal belakangnya. Jadi intinya walimah itu undangan makan. Ada undangan-undangan walimah Bapak Ibu. Undangan-undangan makan walimah yang tidak disyariatkan, kita nggak boleh datang. Di antaranya adalah yang pertama, kata para alim ulama, yaitu walimatul hamal, undangan makan yang terkait dengan kehamilan. Entah itu mitoni, entah itu neloni, entah itu tingkepan, entah itu neloni, mitoni, tingkepan, terus kemudian mudun lemah, coplok puser, sudah semuanya itu, nggak ada itu. Nggak ada tuntunannya dalam Islam. Ya selapan 40 harinya ya. Yang ada itu walimatul akikah 7 hari setelah kelahiran. Itu tidak ada tuntunannya dalam Islam. Lalu dibacakan surat Yusuf, biasanya kan begitu ya. Surat Maryam, surat Yusuf. Kenapa? Kalau anaknya laki supaya ganteng seperti Nabi Yusuf, kalau perempuan supaya cantik seperti Maryam. Ya lihat bapak ibunya. Kalau bapaknya ganteng, ibunya cantik, ya anaknya sekitar itu. Makanya kata Nabi, kalau menikah carilah yang ganteng, yang cantik untuk perbaikan. Gitu Bapak Ibu sekalian, kan itu ya. Tetapi itu tidak jaminan. Allah tidak lihat rupa, Allah tidak lihat harta. Yang dilihat oleh Allah hati dan amalannya, kan begitu. Bapak Ibu sekalian, maka dalam hal ini juga tidak diajarkan ya. Terus kemudian di antara undangan yang lain, undangan walimah yang kita tidak dituntunkan untuk mendatanginya adalah yaitu undangan walimatu wadimah. Apa itu walimatu wadimah? Undangan makan karena sebab kematian. Nah, Bapak Ibu tahulah maksud saya ya. Jadi undangan makan yang terkait dengan acara kematian, apapun itu namanya. Entah 7 harinya, entah 40 harinya, entah itu 100 harinya, entah 1 tahunnya, entah haulnya, apapun namanya. Maka ini semua tidak diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat pun, orang yang paling mulia setelah Rasulullah, orang yang diridhoi oleh Allah, tidak pernah melakukannya. Begitu pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Adapun yang lainnya boleh. Seperti ada acara walimatul urus, pernikahan, boleh. Itu pun sekalipun boleh dilihat, ternyata undangan walimatul urusnya ada orkesannya. Ya, nggak usah datang. Datangnya setelah acara saja, orkesan kelar atau sebelumnya. Itu. Seperti jangan datang pas ada acara itu. Elektron, orkesan, ya. Terus dengan menampilkan sosok biduan wanita mengumbar aurat, dilihat oleh banyak orang, haram hukumnya, nggak boleh ya. Terus undangan apa lagi? Banyak, akikah boleh, walimatun nakirah, undangan makan karena menempati rumah baru, nggak boleh, baru beli atau baru renovasi, nggak apa-apa, itu boleh itu. Ada lagi walimatu ma'dubah atau walimatu ma'dabah, undangan makan tanpa sebab, nggak apa-apa, boleh. Misalnya saya diundang orang, Ustaz, Ustaz, makan Ustaz, sama saya Ustaz. Loh, ada acara apa ini? Nggak ada acara apa-apa, saya kepingin Ustaz ngajak Ustaz makan-makan. Nggak apa-apa yang kayak begini. Yang nggak boleh itu adalah minta diundang, itu ngemis. Minta ditraktir, itu ngemis. Kalau ulang tahun, traktiran itu ngemis, nggak boleh, haram. Ya. Kalau nari arisan, sore kakak bagi-bagi, itu ngemis. Nggak boleh. Nggak boleh, seorang muslim punya jiwa meminta, nggak boleh. Meskipun guyon, ya, ngemis itu namanya, minta ditraktir dan seterusnya, ya. Itu. Terus kemudian minta diundang, ya. Terus kemudian diantaranya lagi adalah yang di walimatul hizak. Undangan makan karena pintarnya anak, boleh. Anak lulus ujian, mendapatkan peringkat terbaik, atau anak sudah hafal Quran, ya. Sudah mungkin ya bacaan Qurannya, sudah hafal juz 30 misalnya, sekalipun belum 30 juz, kan gitu ya. Maka nggak apa-apa, itu orang tuanya bacaan jajan pasar, nggak apa-apa, itu disyariatkan, boleh.
Yang seperti ini boleh. Yang tidak boleh ini adalah seperti ulang tahun perkawinan perak, ulang tahun perkawinan emas, hari ulang tahun yaitu kelahiran, ini ulang tahun organisasi, milad dan yang lainnya, maka ini tidak pernah diajarkan. Baik, terus lanjut 7, silakan. Yang ketujuh, menyebarluaskan salam. Yang termasuk ini perintah ini, menyebarluaskan salam. Baik, yang dilarang Ustaz apa saja? Beliau melarang, 1. Melarang apa saja? 7 perkara. 1. Memakai cincin emas. Memakai cincin emas untuk laki-laki. Nggak boleh. Terus yang kedua? 2. Minum dari bejana perak. Minum dari bejana, tempat yang terbuat dari bahan bakunya perak. Kalau warnanya warna perak atau silver nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu bahan bakunya dari perak. Nggak boleh. Terus? Yang ketiga, memakai spray sutra. Memakai spray, tempat tidurnya dari sutra, spraynya nggak boleh. Terus? Yang keempat, memakai sutra campur katun. Sutra campur katun, baju batiknya sutra, meskipun katun tapi ada sutranya, nggak boleh. Terus? Laki-laki tapi ini ya laki-laki. Kalau wanita boleh. Lanjut. Yang kelima, memakai sutra biasa. Sutra yang harganya murah, yang murah saja nggak boleh, apalagi yang mahal. Lanjut. Yang keenam, memakai sutra tebal. Terakhir. Yang ketujuh, memakai sutra kembang. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semua jenis sutra laki-laki haram, tidak boleh. Kalau wanita diperbolehkan dalam hal ini. Sekarang kita lanjutkan keutamaan salam, menyebarluaskan salam yang nomor 2. Jadi kalau nomor 1 tadi adalah perintah Rasulullah. Makanya orang yang suka menyebarluaskan salam otomatis dia melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian, yang nomor 2 adalah menyebarluaskan salam itu amalan yang paling utama di dalam Islam. Amalan paling utama di dalam Islam. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhibnya jilid 5. Nah itu Ustaz, betul. Nomornya 2693, 2693. 2693. An Abdullah ibni Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, bahwasanya seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi, ayyul islami khairun? Silakan. Amalan Islam apa yang terbaik? Di dalam Islam itu amalan yang terbaik itu apa wahai Rasulullah? Di dalam Islam ini amalan yang terbaik. Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam alal man arafta wa man lam ta'rif. Silakan. Beliau menjawab, kamu memberi makan dan miskin. Kau berikan makan orang-orang miskin, itu amalan paling utama dalam Islam. Yang kedua, dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang kamu tidak kamu kenal. Ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan juga orang yang tidak kau kenal. Selama dia muslim, terlihat cirinya, assalamualaikum, sampaikan. Meskipun ketemu di mall, ketemu di jalan dan seterusnya. Ya. Kalau saya lihat di mana ini, di Mekah, di Madinah itu, kalau saya lihat itu, saya perhatikan aja penduduk sekitar Mekah, sekitar Madinah, itu kalau di sana, itu tidak ada mobil itu Pak, mobil bagus-bagus, mobil mahal-mahal, ya, tapi seperti tidak terawat. Jadi ada yang spionnya tergores, ada yang pecah, ada yang pesok, dan seterusnya. Itu di sana kalau terjadi eksiden, kecelakaan atau apa, notol atau apa, orang sana kan kadang nggak sabaran ya, lampu merah gitu, sudah hijau ini. Mungkin agak, namanya orang mungkin kopling atau apa, itu ditotol dari belakang. Ditabrak dari belakang. Tabrak. Kaca dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alas. Sudah. Coba orang sini. Itu orang sini, sana nggak ada. Terus kontok-kontokan di jalan. Nggak ada. Ya. Bis dengan bis atau apa. Udah. Keluar buka kaca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jalan. Ya seperti itu. Jadi mereka menyebarluaskan salam.
Bapak Ibu sekalian. Saya pernah mempraktekkan seperti ini, Bapak Ibu. Pernah mempraktekkan seperti ini, ya. Jadi lampu apa ini? Lampu merah, gitu ya. Ceritanya, lampu merah. Saya berhenti, di depan saya ada mobil, ya. Saya buka ini HP sambil lihat Al-Quran, gini ya. Nggak taunya di bel itu di belakang ada yang ngebel. Tak pikir hijau. Langsung dan sudah nabrak depannya. Hanya notol aja, ya. Itu keluar itu yang di depan. Apa yang di depan itu keluar. Saya buka kaca saya keluar. Assalamualaikum. Apa assalamualaikum? Assalamualaikum. Iya. Jawab dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus biaya gini apa? Ayo, minggir aja, kasihan yang belakang. Ayo, gimana ini? Ya, nggak ada apa-apa sudah ya. Lain kali nggak usah nggak usah diulangi lagi. Nggak boleh, jangan seperti itu. Assalamualaikum. Sudah, nggak tahu dijawab apa enggak. Masuk lagi, masya Allah. Ya, seperti itu. Jadi ucapkan salam, ya. Orang yang kenal. Anda naik bis mikrolet, masuk. Sampaikan salam. Assalamualaikum. Sekalipun orang ngamen bae wong iki. Enggak apa-apa. Masuk bis ini. Masuk bis. Assalamualaikum. Gitu. Mestinya begitu. Naik mikrolet, naik kereta api. Assalamualaikum. Gitu. Sekalipun orang menganggap kita ono wong ngamen iki. Biarkan. Ya, biarkan, ya. Enggak apa-apa. Karena Anda melaksanakan perintah Rasulullah SAW, menyebarluaskan salam kepada orang yang Anda kenal maupun tidak kenal. Itu tujuannya. Baik, terus kita lanjutkan sekarang yang nomor 3, keutamaan menyebarluaskan salam. Menyebarluaskan salam itu adalah masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Orang suka menyebarluaskan salam dijamin masuk surga dengan selamat. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2697. 2697. Ya, silakan. Dari mana itu? Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu an, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Silakan. Sebarkanlah salam, berilah makan orang miskin, dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tebar luaskan salam, berikan makanan orang-orang miskin. Yang ketiga adalah sholat tahajud di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Maka niscaya kalian masuk surga dengan selamat. 3 amalan ini. 3 amalan ini, Bapak Ibu. Lah terus kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, orang yang menyebarluaskan salam ini, ya, keutamaan yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah ini yang terakhir ya, yaitu pahalanya banyak. Orang nyebarluaskan salam itu pahalanya banyak. Mana dalilnya? Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2710. 2710. Silakan. Ya, kita silakan yuk. Dari Imran bin Husain bin Al-Husain radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata laki-laki itu? Seraya mengucapkan assalamualaikum. Lalu Nabi membalas salamnya orang itu. Setelah dibalas, lalu Nabi bersabda, ashrun. Silakan Mas. Silakan Ustaz. Lalu beliau membalasnya. Kemudian orang itu duduk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia mendapatkan 10. Kemudian datang yang lainnya dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Lalu beliau membalasnya. Lalu orang itu duduk dan berkata, dia mendapatkan 20. Teruskan. Kemudian datang yang lain lagi dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau membalasnya. Lalu orang itu duduk
Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia mendapatkan 30. Orang kalau mengucapkan salam cuman sekadar assalamualaikum dapat 10 pahala. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah dapat 20. Tapi kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Meskipun ditelepon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu meskipun yang balas kon kate ini ceramah dah. Enggak apa-apa. Kon kate ceramah dah, cek lengkapi. Ya, enggak apa-apa. Biarin. Kita itu diolok-olok orang, enggak apa-apa karena kita menegakkan sunnah Nabi. Pengen dapat pahala yang banyak, 30. Ucapan salam saja assalamualaikum memang dapat pahala 10. Baik. Jadi orang mengucapkan salam itu pahalanya banyak. Tiap kali ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Ini pahalanya banyak Bapak Ibu, sadar tidak sadar. Ya, sekarang saya akan lanjutkan materi yang nomor 2 setelah kumandang adzan Isya. Materi yang kedua adalah adab menyampaikan salam, menyebarluaskan salam. Apa adabnya? Baik, kita dengarkan dulu kumandang adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Ini mana airnya ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu materi yang kedua, adab menyebarluaskan salam. Sesuai dengan alokasi waktu yang ada saja ya. Baik, karena banyak ini adab menyebarluaskan salam itu Bapak Ibu. Kalau tidak salah totalnya kurang lebih ada 18. Banyak. Kita sesuaikan dengan waktu yang ada saja. Yang pertama, adabnya ini, adabnya jadilah orang yang pertama kali memulai mengucapkan salam. Jadilah orang yang pertama kali memulai mengucapkan salam. Jangan didahului, kita yang mendahului. Jadi kalau ketemu, sampaikan langsung. Assalamualaikum. Jadilah orang yang pertama kali mendahului mengucapkan salam. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya 2703. 2703. An Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salami. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an,
Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang yang paling pantas mendapat rahmat Allah di sisi Allah, paling pantas mendapatkan rahmatnya Allah. Siapa Ustaz? adalah orang yang memulai mengucapkan salam kepada mereka. Pertama kali mengucapkan salam itu paling pantas mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Paling mulia, paling utama di sisi Allah. Ini yang pertama ya. Yang kedua, disunahkan menjawab salam dengan yang lebih baik. Jadi maksudnya panjenengan kalau mendapatkan salam assalamualaikum maka jawab yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang salah itu adalah tanpa melibatkan nama Allah. Kayaknya keren, padahal salah. Contoh, saya sering kali mendengarkan seperti ini. Saya sapa, Assalamualaikum. Jawabannya bagus, kayaknya keren, padahal salah. Waalaikumsalam warahmah. Loh, warahmah. Anda ini butuh rahmatnya siapa? Ya Allah. Ya sebutkan nama Allah. Apa beratnya Anda itu nyebut nama Allah? Jadi yang benar waalaikumsalam warahmatullah. Tullah. Allahnya sebutkan. Jangan sok keren tapi keliru. Waalaikumsalam warahmah. Jangan. Sebutkan nama Allah. Ya, karena kita butuh rahmatnya Allah. Siapa yang ngasih rahmat kalau bukan Allah? Maka sebutkan ya. Atau kalau kita dapat salam, assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kalau dijawab menyampaikannya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kami nukil di dalam perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Tuhfatul Ahwazi di juz yang ke-7 halaman 385, Ibnu Daqiq Al-Aid menukil perkataan Abdul Walid bin Rushd bahwasanya diambil faedah dari firman Allah, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, maka diperbolehkan memberikan tambahan setelah wabarakatuh dengan wa maghfiratuh. Boleh. Contoh, kita dapat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Allah memberimu keselamatan, rahmat, berkah, dan ampunan. Wih, lengkap didoakannya. Boleh, boleh. Ditambah wa maghfiratuh. Kenapa? Karena menukil firman Allah. Buka surat An-Nisa. Ada di surat An-Nisa. Surat nomor 4 ayatnya 86. An-Nisa ayat 86. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Silakan. Ayat 86 Ustaz. Surat An-Nisa ayat 86. Tafadhal Ustaz. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal itu, sepadan. Yang lebih baik ditambah. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Begitu, nambahkan satu, nambah satu, dan seterusnya. Terus yang menjawab itu juga dapat pahala. Iya, sesuai dengan jawabannya. Kalau dia menjawab waalaikumsalam, ya dapat 10. Kalau waalaikumsalam warahmatullah, 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, 40. Begitu, sesuai. Satu kata, 10 pahala. Baik, kita lanjutkan sekarang nomor 3. Nomor 3, ya nomor 3 adalah yang nomor 3 dianjurkan mengulang salam 3 kali. Boleh mengulangi salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diulang lagi. Boleh. Ya. Itu karena khawatir tidak terdengar dan di zaman Nabi tidak ada mic.
Tidak ada sound system. Makanya Nabi khawatir ucapan Nabi tidak didengar oleh sahabatnya. Makanya Nabi diulang 3 kali. Lah kalau sekarang sudah ada mic pengeras suara, sound system itu ada di mana-mana, ya, dan seterusnya, maka nggak perlu diulang-ulang. Karena seringkali kan beberapa penceramah itu kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula ulangi maling nggih, kong boten kompak niki. Itu kalau tidak ada mic, ya cukup yang sudah mendengar sudah sekali aja, ya. Di zaman Nabi nggak ada mic, nggak ada sound system, maka diulangi 3 kali. Mana dalilnya? Sahih Bukhari dibuka, bawakan Sahih Bukhari. Nah itu Sahih Bukhari. Nomornya dibuka nomor 73. Itu nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya Sahih Bukhari nomornya 94. Ayo dibaca Ustadz, nomor 73. Saya carikan Bukhari yang aslinya 94. Nah ini ketemu. Dari Abdullah bin Mas'ud Ustadz. Oh. Dari Anas. Bukan. Ya, dari mana itu? Dari Anas radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Ya, silakan Ustaz. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas, sebentar. Ya, betul. Sebentar. Dari Anas ya. Dari Anas. An Anas bin Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama salasan wa idza takallama bikalimatin a'adaha salasan. Silakan. Sesungguhnya Nabi apabila beliau mengucapkan satu patah kata diulanginya sampai 3 kali. Kata itu terjemahannya, karena di sini jelas annahu kana idza sallama salasan. Apabila Nabi mengucapkan salam, maka beliau mengucapkan salam sampai 3 kali. Terus Sehingga orang mengerti maksudnya. itu ya, karena dikhawatirkan tidak paham yang Nabi ucapkan. Baik, itu yang nomor 3 ya. Yang nomor 4 sekarang. Yang nomor 4. Adab nomor 4. Mengeraskan suara ketika mengucapkan dan menjawab salam. Dikeraskan, kecuali wanita. Karena dikhawatirkan suara wanita bisa menimbulkan fitnah, maka dalam hal ini untuk wanita tidak perlu dikeraskan. Adapun kalau laki-laki ketemu dikeraskan. Masuk masjid, salam. Sekalipun ada orang yang sholat, maka tata caranya menjawab salam ketika sholat hanya cukup, yaitu diangkat saja. Diberikan tangannya itu diangkat. Misalnya ketika sedekap, maka diangkat aja sedikit tangannya. Ya, punggung tangan ada di atas, telapak tangannya menghadap ke bawah. Jadi diangkat begini. Ketika misalnya tahiyat, ada orang yang menyampaikan salam, Assalamualaikum, maka jawabannya adalah cukup diangkat. Waalaikum, itu sebagai jawaban Waalaikumsalam. Yang salah itu adalah ketika sholat dapat salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya batal. Batal, sholatnya batal ya. Jadi caranya itu isyarat aja, isyarat. Boleh. Lanjut di yang nomor berapa ini? Nomor 4 ya tadi ya. Mengeraskan suara. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah di dalam kitab Adabul Mufrad. Nah ini nggak saya bawa kitabnya. Adabul Mufrad itu kitabnya Imam Bukhari. Nomor hadisnya 1005. Saya bacakan aja dari Sabit bin Ubaid radhiyallahu an. Dia berkata, aku pernah datang ke sebuah majelis yang di situ ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini putranya Umar bin Khattab ini. Kemudian dia berkata kepadaku, "Idza salamta fa asmi' fa innaha tahiyyatun min indillahi mubarakatun thayyibatun." Katanya Ibnu Umar, apabila kau mengucapkan salam, maka perdengarkan. Karena salam itu merupakan penghormatan dari Allah yang barokah dan baik. Ucap keraskan. Jawabnya juga gitu. Waalaikumsalam. Meskipun di mall. Kadang-kadang kita takut ketika di mall. Ya banyak orang non muslim, orang kafir ada di situ. Kadang-kadang, Pak, Assalamualaikum. Tuh, salah. Yang keras. Ya, itu. Assalamualaikum. Ya, nah, seperti itu. Ya. Jadi yang keras, ya. Jadi jangan takut, ya.
Tuh. Dan karena salam itu dari Allah, penuh berkah dan kebaikan. Lalu kemudian yang kelima sekarang, yang kelima, ucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kenal nggak kenal, ucapkan salam. Kenal nggak kenal ini. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah sahih di dalam silsilah hadis sahih yang tadi kami bacakan di awal kajian ya, tentang tanda-tanda kiamat itu. Silsilah hadis sahih nomor 648 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah idza kanatit tahiyyati 'alal ma'rifah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah apabila ucapan salam itu hanya ditujukan kepada orang yang dikenalnya saja. Baik. Sekarang yang nomor berapa ini? 6, nomor 6. Yang nomor 6, disunahkan orang yang berkendara, kendaraan ini, naik motor, naik mobil, mengucapkan salam kepada orang yang jalan. Dan orang yang jalan, mengucapkan salam kepada orang yang lagi duduk. Dan juga disunahkan orang yang sedikit, mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Anak muda, mengucapkan salam kepada orang tua. Itu aturan mainnya begitu. Yang naik mobil mengucapkan salam kepada yang naik motor atau yang jalan. Kita lagi jalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Yang jumlahnya dikit nyampaikan salam ke jumlah yang banyak. Yang usianya lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Itu begitu aturannya. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam hadis riwayat Muslim. Silakan dibuka Sahih Muslim. Nomornya 2021. Cepat dikit, 2021 An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada pejalan kaki. Jangan diganti salamnya. Tin, jangan. Ya. Sudah tin, kacanya ditutup lagi. Wah, dibuka ya. Terus sampaikan salam ya. Dulu belum punya mobil, suka nyampaikan salam. Pak, assalamualaikum, Bu, assalamualaikum. Begitu sudah punya mobil, tin. Wah, kok tambah merosot. Mestinya tambah sugih, tambah dekat sama syariat Allah dan Rasul, bukan tambah jauh. Ya, seperti itu. Kita lanjut terus. Lanjut. Orang yang berjalan kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Yang lain tambahan, yang usianya muda nyampaikan salam kepada yang tua. Nah, itu ya etikanya. Kita lanjut nomor 7. Tetap menebarluaskan salam berulang kali walaupun hanya terhalang tembok. Atau pohon. Atau batu sekalipun terhalang. Di masjid saya sudah nyampaikan salam. Terus nanti setelah sholat ada yang nyapa. Ustaz, assalamualaikum. Sudah ya? Saya keluar kan? Pakai sandal kan? Ketemu lagi. Orangnya sama. Assalamualaikum. Saya masuk mobil, saya berangkat, ketemu orang yang sama. Assalamualaikum. Terus sebarkan. Meskipun hanya terhalang tembok atau pohon, ketemu orang yang sama, sampaikan salam. Itu etikanya. Meskipun teman kita, kok balik-balik assalamualaikum, assalamualaikum. Wong yo pancet ikut dok. Tidak apa-apa. Syariatnya begitu soalnya. Ya, kok niki bahasa Arab mau iso assalamualaikum dok rubani enggak apa-apa. Biarkan ya. Ada saja ya. Iki sampai disebut Pak Assalamualaikum. Ya. Orang ini namanya Pak Assalamualaikum. Ya. Kalau ketemu Assalamualaikum, ya padahal orangnya tetap nggak apa-apa. Dalil, buka Abu Dawud. Saya bawa nggak Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Nah, Ustaz, coba nomor 5.200 Ustaz. Setelah itu jangan ditutup ya, nanti nomornya berdekatan. 5.200, ayo. 5.200 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Dawud 5.200. Silakan. Abu Dawud 5.200 dalam Sunan Abu Dawud. Tafadhal Ustaz. Ayo. Dari mana? Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an.
Ia berkata, ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun au jidarun au hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidan. Silakan. apabila seseorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya orang lain, maka hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Dan apabila di antara mereka ada sebuah pohon, tembok, atau batu, kemudian mereka berjumpa lagi, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam. Meskipun hanya terhalang tembok, ketemu orang yang sama, salam lagi. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang negur, tolong kitabnya dibawa. Iki lho, wajah. Nah, ini Abu Dawud 5200. Ya. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjutkan dikit ya. Nomor berapa sekarang? 8. Yang ke-8. Diperbolehkan seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram. Boleh. Saya ulang. Diperbolehkan seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram. Demikian pula sebaliknya. Asalkan terhindar dari fitnah. Maksudnya terhindar dari fitnah, kalau wanita itu lebih dari satu nggak apa-apa. Tapi kalau wanita itu hanya seorang, kita jalan sendiri, wanita itu sendirian, nggak bersama suaminya atau nggak bersama temannya, kita sendiri dengan sendiri ini, maka jangan ucapkan salam, jangan. Kecuali misalnya saya sendiri, terus melewati sekelompok ibu-ibu, saya sampaikan, Assalamualaikum, boleh, nggak apa-apa. Sebagaimana Nabi pernah melakukan ini. Yang nggak boleh adalah yaitu sendiri, itu yang nggak boleh. Terjadi nanti fitnah, ya, karena suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Dengar jawabannya Waalaikumsalam dalam hati, enak suaranya, ya, lembut suaranya. Nah itu hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya, hati ini, ya, lemah Bapak Ibu, sedangkan fitnah menyambar, ya, hati-hati. Termasuk telepon. Ibu-ibu nerima telepon, ya, seorang laki-laki mencari suami Anda, maka nggak usah memperpanjang pembicaraan, diangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya, suaminya ada, suami saya masih di kamar mandi, nanti bisa telepon 5 menit atau 10 menit lagi. Assalamualaikum. Itu, nggak usah kemudian, Assalamualaikum. Oh iya, ini siapa ini ya? Oh, bapak yang kapanannya itu ya, oh iya. Gimana Pak, istrinya sehat? Kedawat. Gak usah sok care, gak usah. Jangan sok care. Gimana Pak, istrinya sehat ya? Saya lama gak ketemu istri Pak. Gak usah sok care, gak usah. Sudah, cukup sebatasnya. Ya, nanti telepon lagi. Salam. Itu. Ya. Ada ibu-ibu itu telepon. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh enggak, saya telepon ke suaminya. Lalu kemudian yang ngangkat istrinya. Assalamualaikum. Oh afwan, suaminya ada. Suami saya masih di kamar mandi Ustadz. Iya, insya Allah sebentar lagi. Iya. Ya Pak Ustadz, itu ya Allah selama pandemi gak ketemu sampai kangen aku Ustadz. Aduh God. Nggak usah soker, nggak usah ya, yang biasa saja. Waalaikumsalam, suami saya di kamar mandi. Ustadz nanti bisa telepon 5 menit lagi. Wassalamualaikum. Tutup. Itu. Meskipun ketemu orang melijo, jual sayur, ibu-ibu terutama. Mas, yang diwai wingi gak teko sampai aku gak masak rong dino. Apa perlunya? Dia datang gak datang. Nggak usah sok care. Iya, belanja tanya apa butuhnya, beli, selesai. Makanya kalau ada seorang istri ketika belanja kebanyakan ngomong, tegur, apa perlu nih? Duduk bojomu ya. Ya. Terus apa kau tanya kabarnya? Wingi rong dino kok gak datang itu. Sampai aku tidak belanja, tidak masak 2 hari, apa perlunya? Siapa dia? Bukan mahrammu. Itu, suami harus punya cemburu Pak. Oh iya, karena untuk menjaga kehormatan keluarga. Itu, ya, baik. Kita lanjutkan, mana dalilnya? Dalilnya Abu Dawud 5204, 5204. Dari Asma bin Yazid, Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Ia berkata, marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina
silakan. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melintasi kami dalam kumpulan beberapa wanita. Diri melewati kumpulan wanita. Wanitanya nggak seorang diri, kumpulan. Terus Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami. artinya yang sedikit mengucapkan salam sama yang banyak, itu yang benar. Terus lanjut. Sudah. Ya, sampai di situ ya. Jadi ini boleh selama tidak menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Saya sebutkan 9 saja. Berapa tadi? 8 saja, ya hampir separuh ya. Insya Allah untuk separuhnya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.